Garo adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah timur Laut India, khususnya di negara bagian Meghalaya. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis yang lebih besar yang dikenal dengan sebutan adivasi atau penduduk asli, dan memiliki budaya serta bahasa yang khas. Suku Garo merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih besar yang disebut Bodo Kachari yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan Himalaya. Nama Garo sendiri diperkirakan berasal dari kata Garos yang berarti orang yang berasal dari pegunungan. Mereka sebagian besar tinggal di distrik Garo Hills yang terletak di barat daya negara bagian Meghalaya, India, serta di beberapa bagian negara bagian tetangga seperti Assam dan Nagaland. Bahasa Garo termasuk dalam keluarga bahasa Sino-Tibet dengan bahasa Garo sendiri sebagai bahasa utama. Terdapat beberapa dialek Garo yang digunakan oleh masyarakat, namun dialek yang paling umum adalah dialek Acik, yang juga digunakan untuk menulis dalam aksara Garo. Meskipun bahasa Garo merupakan bahasa utama, banyak anggota masyarakat yang juga menguasai bahasa Inggris, Hindi, atau bahasa lokal lainnya. Masyarakat Garo memiliki struktur sosial yang sangat terikat dengan tradisi dan adat istiadat mereka. Garo menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang berarti garis keturunan dan warisan harta benda diturunkan melalui pihak ibu. Dalam hal ini, anak-anak mengambil nama keluarga dari ibu mereka, dan wanita memiliki peran penting dalam keputusan keluarga dan masyarakat. Mereka memiliki banyak upacara dan ritual tradisional yang berhubungan dengan agama animisme. Masyarakat Garo percaya pada kekuatan roh-roh alam dan menghormati dewa-dewa alam seperti dewa gunung, sungai, dan hutan. Upacara adat sering dilakukan untuk menyambut musim tanam, memohon keselamatan, atau merayakan panen. Pakaian tradisional suku Garo umumnya terbuat dari kain tenun tangan, dengan wanita mengenakan dakmanda, gaun panjang, dan pria mengenakan celana pendek atau lungi. Pakaian mereka sering dihiasi dengan motif yang kaya dan warna yang mencolok. Pada awalnya, suku Garo menganut kepercayaan animisme, menyembah roh-roh alam. Namun, seiring waktu, sebagian besar masyarakat Garo menganut agama Kristen, yang dibawa oleh misionaris pada abad ke-19. Proses konversi ini dipercepat dengan masuknya misionaris dari berbagai denominasi Kristen, terutama dari Inggris dan Amerika. Saat ini, sebagian besar orang Garo adalah Kristen Protestan, meskipun ada juga kelompok kecil yang mempertahankan agama tradisional mereka. Masyarakat Garo sebagian besar bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Mereka menanam berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, kacang, dan sayuran. Sistem pertanian tradisional mereka sering melibatkan ladang berpindah shifting cultivation, di mana mereka membersihkan area hutan untuk ditanami dan kemudian meninggalkan tanah tersebut setelah beberapa tahun. Selain pertanian, masyarakat Garo juga terlibat dalam kerajinan tangan, seperti pembuatan tikar, anyaman bambu, dan tenun, yang sering dijual untuk mendukung perekonomian rumah tangga. Beberapa orang juga terlibat dalam perdagangan kecil-kecilan atau bekerja di sektor pemerintahan dan pendidikan. Suku Garo memiliki tradisi kesenian yang kaya, terutama dalam hal musik dan tari. Musik Garo sangat dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari mereka, dan alat musik tradisional seperti drum dan flutes sering dimainkan dalam berbagai upacara dan festival. Mereka juga memiliki berbagai tarian tradisional yang biasanya dilakukan untuk merayakan panen atau dalam upacara adat. Meskipun telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dalam beberapa dekade terakhir, suku Garo, seperti banyak komunitas adat lainnya di India, menghadapi tintingan sosial dan politik. Mereka sering berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah adat mereka, serta memperjuangkan pendidikan dan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik. Wanita Garo, yang merupakan bagian dari suku Garo yang mendiami wilayah Meghalaya di India, dikenal memiliki sejumlah kelebihan dan kecantikan yang sangat dihargai dalam budaya mereka sendiri serta oleh masyarakat luar. Kecantikan dan kelebihan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kualitas pribadi, karakter, dan peran sosial yang penting dalam masyarakat mereka.
Wanita Garo sering dianggap memiliki wajah yang cantik dengan fitur yang lembut dan seimbang, seperti kulit yang bersih dan halus, mata yang besar, serta hidung dan bibir yang proporsional. Banyak orang menilai mereka memiliki keanggunan alami dalam penampilan fisik mereka. Secara umum, wanita Garo memiliki tubuh yang tegap dan postur yang baik, yang menjadi simbol kekuatan dan ketahanan mereka. Postur tubuh ini seringkali dianggap menunjukkan keberanian dan kelincahan mereka dalam berbagai aktivitas sosial. Pakaian tradisional wanita Garo, yang dikenal sebagai dakmanda, gaun panjang, sering dihiasi dengan pola dan warna yang mencolok dan indah. Penggunaan aksesoris seperti kalung dan perhiasan dari bahan alami juga menambah pesona mereka, memperlihatkan kecantikan yang elegan sekaligus mencerminkan kekayaan budaya mereka. Kecantikan wanita Garo bukan hanya soal penampilan luar, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pribadi mereka yang sangat dihargai oleh masyarakat. Wanita Garo memiliki kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Mereka berperan penting dalam pekerjaan rumah tangga, bertani, dan bahkan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Kekuatan mereka terlihat dalam cara mereka mengelola kehidupan keluarga dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Masyarakat Garo menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang berarti bahwa garis keturunan dan kepemilikan harta diturunkan melalui ibu. Sebagai hasilnya, wanita Garo sering memainkan peran sentral dalam keputusan keluarga dan pengelolaan sumber daya. Mereka dihormati atas kebijaksanaan dan kepemimpinan mereka dalam banyak aspek kehidupan sosial dan budaya. Wanita Garo dikenal mandiri dan tidak ragu untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan politik, dan tidak jarang mereka menjadi contoh inspiratif bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi kesulitan dan tintingan hidup. Wanita Garo memiliki reputasi dalam dunia pendidikan. Banyak wanita Garo yang menempuh pendidikan tinggi dan berperan sebagai pendidik, dokter, atau profesional lainnya. Pendidikan menjadi salah satu prioritas bagi keluarga Garo, dan banyak wanita yang berperan sebagai penggerak perubahan dalam komunitas mereka dengan mengutamakan pendidikan anak-anak, terutama di wilayah pedesaan. Kecantikan wanita Garo juga tercermin dalam tradisi seni dan budaya mereka. Mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan seni, termasuk dalam tarian, musik, dan kerajinan tangan. Dalam banyak upacara adat dan festival, wanita Garo sering memainkan peran penting dalam merayakan budaya mereka dengan menampilkan tarian tradisional yang indah dan memakai pakaian yang indah. Wanita Garo memiliki peran penting dalam tarian tradisional mereka, seperti Nokpante, tarian perayaan panen, dan Sarak, tarian ritual. Gerakan tari yang halus dan anggun menunjukkan keselarasan antara tubuh dan jiwa, dan seringkali dipuji karena kesempurnaannya. Banyak wanita Garo yang terampil dalam kerajinan tangan, seperti menenun dan membuat barang-barang dari bambu. Pakaian tradisional mereka juga terbuat dari kain tenun tangan yang sangat dihargai atas kualitas dan keindahannya. Wanita Garo dikenal memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat. Dalam struktur sosial mereka yang matrilineal, wanita memiliki pengaruh besar dalam hal keputusan keluarga dan warisan. Mereka adalah ibu yang penyayang, pengelola rumah tangga, dan sekaligus pemimpin dalam komunitas mereka. Masyarakat Garo sangat menghormati wanita sebagai pusat kekuatan dalam rumah tangga. Perekonomian suku Garo di India, khususnya di negara bagian Meghalaya, didasarkan pada berbagai sektor yang mencerminkan cara hidup tradisional dan adaptasi mereka terhadap perubahan zaman. Masyarakat Garo, seperti banyak suku lain di wilayah timur Laut India, mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Namun, mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung kehidupan mereka. Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian suku Garo. Mayoritas penduduk Garo bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, sistem pertanian mereka berbeda dengan sistem pertanian modern yang lebih terorganisir dan lebih bersifat tradisional. Pada awalnya, sebagian besar suku Garo mengadopsi sistem pertanian ladang berpindah,
yang dikenal dengan sebutan jum atau slash and burn. Dalam sistem ini, petani membersihkan sebagian hutan dengan cara menebang dan membakar vegetasi, kemudian menanam tanaman seperti padi, jagung, ubi jalar, kacang-kacangan, dan sayuran. Setelah beberapa tahun, tanah yang digunakan untuk bertani dianggap tidak subur lagi, dan mereka berpindah ke lokasi baru. Dalam beberapa dekade terakhir, karena adanya program pemerintah dan modernisasi, banyak petani Garo mulai mengadopsi pertanian tetap atau tertanam, di mana mereka menanam tanaman secara permanen di lahan yang telah dipersiapkan dengan lebih baik. Tanaman utama yang ditanam adalah padi, jagung, kedelai, dan berbagai jenis sayuran. Tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan kentang juga mulai banyak dibudidayakan. Mayoritas pertanian yang dilakukan oleh suku Garo bersifat subsisten, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Walaupun mereka menjual sebagian hasil pertanian untuk mendapatkan pendapatan, fokus utama mereka tetap pada konsumsi pribadi dan kebutuhan sehari-hari. Selain bertani, sebagian masyarakat Garo juga mengandalkan peternakan sebagai bagian dari perekonomian mereka. Peternakan mereka umumnya terdiri dari kambing, sapi, ayam, babi, dan sapi perah. Sapi dan kambing dipelihara untuk keperluan konsumsi, serta untuk dijual di pasar untuk mendapatkan uang. Daging dan susu dari hewan ternak ini juga menjadi sumber utama protein bagi keluarga Garo. Ayam dan babi dipelihara dalam skala yang lebih kecil, dengan tujuan untuk konsumsi rumah tangga atau dijual dalam komunitas mereka. Peternakan babi juga sangat penting dalam upacara dan perayaan adat. Peternakan di kalangan masyarakat Garo sebagian besar dilakukan secara tradisional, dengan pengelolaan yang terbatas dan menggunakan metode alami. Oleh karena itu, hasil peternakan mereka biasanya terbatas pada kebutuhan lokal dan belum berkembang untuk pemasaran skala besar. Kerajinan tangan adalah sumber pendapatan tambahan yang penting bagi banyak keluarga Garo, terutama di daerah-daerah pedesaan. Wanita Garo sangat terampil dalam membuat berbagai produk kerajinan tangan yang dijual baik di pasar lokal maupun kota-kota besar. Salah satu keterampilan yang paling dikenal adalah tenun, di mana wanita Garo membuat pakaian tradisional seperti dakmanda, gaun panjang, dan berbagai aksesori dari kain yang ditenun dengan tangan. Kain-kain ini dihiasi dengan motif khas yang seringkali memiliki makna simbolis. Produk tenun ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga dijual di luar wilayah mereka. Selain tenun, kerajinan tangan lain yang sangat berkembang adalah anyaman bambu, di mana mereka membuat keranjang, tikar, dan berbagai peralatan rumah tangga. Kerajinan bambu ini dijual di pasar dan menjadi bagian dari perekonomian rumah tangga. Banyak wanita Garo juga membuat perhiasan dari bahan alami seperti logam, biji-bijian, atau batu, yang digunakan dalam upacara adat atau dijual. Sebagian besar masyarakat Garo juga terlibat dalam perdagangan barang-barang konsumsi sehari-hari. Mereka menjual hasil pertanian, kerajinan tangan, dan produk ternak di pasar lokal atau kota-kota sekitar. Suku Garo adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah Meghalaya, India, khususnya di kawasan Garo Hills. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kaya, serta asal-usul yang menarik yang berkaitan dengan migrasi, budaya, dan pengaruh dari berbagai kelompok etnis di wilayah Asia Tenggara dan Himalaya. Nama Garo sendiri diyakini berasal dari kata Garos, yang dalam bahasa mereka berarti orang gunung atau orang dari pegunungan. Hal ini mencerminkan kehidupan mereka yang umumnya tinggal di daerah pegunungan yang terletak di bagian barat daya negara bagian Meghalaya, India. Garo Hills, yang menjadi pusat pemukiman suku ini, adalah daerah yang memiliki karakteristik alam yang berbukit dan pegunungan. Suku Garo merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih besar yang dikenal sebagai Bodo Kachari, yang diyakini berasal dari wilayah Tibet atau daerah sekitar Himalaya dan Asia Tenggara. Suku Garo adalah salah satu kelompok yang memiliki ikatan bahasa dan budaya dengan beberapa suku di wilayah Assam, Nagaland, dan Bangladesh. Secara historis,
Garo diyakini telah bermigrasi ke wilayah Meghalaya pada sekitar abad ke-12 hingga abad ke-15. Proses migrasi suku Garo diperkirakan terjadi melalui jalur dari dataran tinggi Tibet dan Himalaya menuju ke wilayah timur Laut India, termasuk daerah yang sekarang dikenal sebagai Meghalaya. Mereka memiliki kaitan dengan suku-suku lain di wilayah ini, seperti suku Naga, Khasi, dan Jaintia, meskipun setiap suku memiliki ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda. Suku Garo memiliki sejarah interaksi yang kompleks dengan kelompok etnis lain, baik yang tinggal di sekitar wilayah mereka maupun yang datang dari luar. Dalam sejarahnya, suku Garo tidak hanya terpengaruh oleh budaya lokal, tetapi juga oleh pengaruh dari perdagangan dengan orang-orang dari luar wilayah, termasuk pedagang dari Tibet, Myanmar, dan Bangladesh. Pada masa lalu, hubungan suku Garo dengan kelompok etnis lain di timur Laut India seringkali didasarkan pada pertukaran barang, budaya, dan tradisi. Meskipun banyak suku di Meghalaya memiliki sistem kepercayaan animisme, ada pengaruh agama Hindu, serta agama Kristen yang datang melalui misi dari penjijih Barat, yang sangat memengaruhi kehidupan sosial dan keagamaan suku Garo. Salah satu ciri khas yang menonjol dalam sejarah sosial suku Garo adalah sistem kekerabatan matrilineal yang mereka anut. Dalam sistem matrilineal ini, garis keturunan, pewarisan harta benda, serta nama keluarga diturunkan melalui pihak ibu. Anak-anak mengambil nama ibu mereka, dan wanita memegang peran sentral dalam pengelolaan rumah tangga dan keputusan keluarga. Kebiasaan ini memberi wanita Garo peran yang lebih dominan dalam masyarakat dibandingkan dengan suku-suku lain yang mengadopsi sistem patrilineal, garis keturunan diturunkan melalui pihak ayah. Ini merupakan salah satu faktor yang membedakan masyarakat Garo dari kelompok etnis lain di India. Pada awalnya, suku Garo menganut agama tradisional yang berfokus pada kepercayaan animisme, di mana mereka menyembah berbagai roh alam dan dewa-dewa yang dianggap menguasai alam sekitar mereka, seperti roh gunung, sungai, dan hutan. Kepercayaan animisme ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam kegiatan pertanian, ritual, dan upacara keagamaan. Namun, kedatangan agama-agama luar mulai mengubah sistem kepercayaan mereka. Sejak abad ke-19, suku Garo mulai menerima pengaruh besar dari misionaris Kristen, terutama dari Eropa dan Amerika. Misionaris Inggris dan Amerika Serikat yang datang ke wilayah ini membawa agama Kristen, dan banyak orang Garo yang kemudian beralih ke agama Kristen Protestan. Proses konversi ini berlangsung pesat, terutama di daerah Garo Hills, dan hingga saat ini, sebagian besar suku Garo menganut agama Kristen, meskipun beberapa kelompok kecil masih mempertahankan agama tradisional mereka.